Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas ini ada dua grup ya? Enggak kan? Langsung yang ini kan? Oke. Hari ini kita nggak lama. Saya mau rilis tugas. Harusnya minggu kemarin ya. Jadi tugasnya ini tentang API. Masih ingat API? API, API. Apa itu API? Apa API? Apa? Application Programming Interface. Bener ya? Nggak salah ya? Yakin ya? Iya. Jadi API itu Application Programming Interface. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan praktek dengan apa? Belum membuat. Kali ini baru konsum dulu. Istilahnya itu konsum. Mengkonsumsi ya, mengkonsumsi API. Konsum API artinya hanya make saja. Belum bikin. Nanti bikin. Sekarang make dulu. Ya. Jadi make API yang sudah ada, itu tugasnya. Ya, nanti dipresentasikan seperti apa tugasnya, ya nanti saya jelasin. Application Programming Interface mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelasin sedikit. Nah, cuman saya perdalam lagi. Di sini kan ada interface nih. Interface atau bahasa Indonesianya antarmuka. Apa maksudnya interface? Antarmuka. Bahasa Indonesia antarmuka kan? Iya tak? Apakah antara muka saya dan muka Anda? Atau seperti apa antarmuka? Interface itu apa? Tampilan? Contohnya? Ya, sebenarnya interface itu bukan cuma tampilannya saja, tapi adanya interaksi. Paham nggak? Nih, gimana cara saya nge-close halaman ini? Gimana caranya? Ini ya. Kenapa nggak dibikin di sini saja? Kenapa nggak dibikin saya klik di sini dia close? Tetapi kenapa harus di sini? Saya maunya di sini, di sini. Pokoknya saya ngeklik di sini, dia close. Karena memang desain interface-nya seperti itu, interaksinya seperti itu. Kalau mau nge-close, klik yang ini, ya. Interface-nya memang seperti itu. Memang didesain ketika tombol itu diklik, dia akan close. Pak, boleh nggak Pak tombol ini saya bikin, tapi dia ketika diklik dia jadi minimize. Boleh-boleh saja, terserah programmer, ya. Tapi tidak. Nah, itulah kalau di interface itu ada namanya bahasa universal. Bahasa universal itu apa? Bahasa universal yang disebut dengan bahasa universal, bahasa Inggris kah? Di IMK belajar tuh
Bahasa universal itu bahasa apa? Bahasa tubuh, bahasa pemrograman, bahasa Inggris, apa bahasa universal? Bahasa universal itu artinya bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang tanpa harus nge-translate. Coba bahasa apa? Kalau nggak belajar, sekarang saya tanya nih, saya tanya. Saya nggak pandai gambar ya, jadi jangan dibully. Ini kira-kira representasi apa? Perempuan dan laki-laki. Mana laki-laki? Apakah ini? Ini ya. Bener nggak? Ada yang ngajarin nggak? Apakah perlu ditranslate? Kira-kira orang bule tahu nggak? Ya ini yang disebut bahasa universal, bahasa visual, bahasa gambar. Jadi ketika kalian bikin tombol tandanya silang, nggak perlu diajarin, nggak perlu diajarin. Itu tuh untuk apa? Bener nggak? Iya, karena langsung tahu. Kalau nge-close, oh yang ini. Nggak mungkin mencet ini, karena ya tanpa perlu diajarin pun orang-orang sudah tahu. Lambang X biasanya dipakai untuk close, biasanya dipakai untuk apa lagi? Menghapus. Benar nggak? Iya. Itu di EMK tuh harusnya belajar ya. Di yang disebut dengan bahasa universal itu adalah bahasa visual atau bahasa gambar, bahasa simbol. Makanya aplikasi-aplikasi yang dibikin itu jarang sekali ada teks. Yang bagus itu tanpa teks pun orang tetap bisa pakai. Benar nggak? Itu yang disebut dengan user friendly. Oke, itu kita bahas interface. Interface antar muka aplikasi. Nah, sekarang saya tarik mundur, interface itu lebih luasnya apa? Apakah hanya aplikasi? Sesuatu yang menjembatani komunikator terhadap contohnya. Oke. Punya motor semua? Bisa mengendarai motor? Oke. Sekarang saya tanya, kalau kalian mau ngebut, itu apa yang dilakukan? Ngegas. Ada panelnya ya untuk ngegas. Bener nggak? Kira-kira ngegasnya itu langsung lewat panel ini atau narik talinya di bawah di mesin? Pakai panel kan? Iya kan? Kalau mau ngebut ini diginiin. Kalau mau turun kecepatan diginiin. Nah, itu pedal itu disebut interface. Kalau mau ngerem gimana? Kalau motor dipijak ya atau di tangan, rem tangan. Apakah langsung kalian megang bannya untuk ngeberhentiin? Nggak mungkin. Atau pakai kaki gitu ya. Kalau main sepeda pakai kaki, bannya dipijak gitu ya. Nah, pedal-pedal itu disebut interface. Yang menjembatani antara si user dengan sistem. Saya mau ngerem, pencet ini. Motornya jadi ngerem. Saya mau ngegas, tinggal giniin. Motornya jadi ngebut. Saya mau ngasih sen kanan, pencet aja tombol. Sudah disediain tombol ke kanan. Dia ke kiri, nggak mungkin ya. Kita ininya ke kanan, sennya ke kiri, nggak mungkin. Ya, itu ada human error. Ya. Nah, jadi interface itu bukan cuma di aplikasi. Nih remote, ada tombol-tombolnya. Ini interface. Nggak mungkin saya bongkar nih.
Saya mau matiin AC, saya ambil circuit boardnya saja. Dari circuit board itu kabel-kabelnya saya hubungin. Kalau mau matiin AC, oh kabel ini dan kabel ini. Bisa nggak? Bisa. Cuman kan repot. Nah, itulah gunanya interface untuk memudahkan. Kalau mau matiin AC, tinggal pencet ini, ya kan? Sampai di sini nyambung tentang interface? Oke. Nah, sekarang ada namanya application programming interface. Kalau seandainya saya punya tulisan, saya punya tulisan seperti ini, start, stop, pause. Kira-kira yang untuk memulai sesuatu itu yang mana? Start. Benar nggak? Kalau untuk menyetop, stop. Kalau untuk stop sementara, pause. Ya. Apakah ada tampilannya? Nggak ada. Sekarang saya tambahin kayak gini. Start X, stop X, pause X. Kira-kira paham nggak? Apa yang ingin di stop? Apa yang ingin di start? Yang ingin di start adalah X. Yang ingin di stop adalah X. Yang ingin di pause adalah X. X di sini sebagai variabel. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana yang disebut dengan application programming interface. Interface, dia interface juga, tapi berupa script programming. Kita mengeksekusinya melalui pemanggilan prosedur atau pemanggilan script. Nyambung nggak? Misalnya misalnya X ini adalah AC misalnya. Air conditioner, X ini adalah AC. Ketika saya eksekusi script ini, apa yang terjadi? AC-nya hidup. Ketika saya eksekusi script ini, apa yang terjadi? AC mati. Ketika script ini saya eksekusi, AC-nya stop. Stop sementara. Ya, anggaplah bisa seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan application programming interface. Jadi ini adalah di dalam start itu ada baris-baris kode ya yang sudah disediakan. Kita cukup mengakses nama prosedurnya saja, yaitu start. Kalau mau start AC, panggil aja start AC. Kalau mau stop AC, panggil aja stop AC. Kayak gitu. Siapa yang menyediakan ini? Macam-macam. Kalau misalnya ada dua buah sistem yang ingin berinteraksi, nah pakai model kayak gini. Ini yang disebut dengan RPC, Remote Procedure Call. Jadi API itu ada macam-macam. Ada pakai RPC, Remote Procedure Call. RPC. Ya. Ada lagi yang disebut dengan web service. Ada lagi REST API. Ada lagi RESTful API. Ada lagi SOAP, SWAP. Yang tiga ini menggunakan protokol HTTP. Nah, ini yang bakal jadi tugas. Ya. Web service dengan REST API ini ada yang bilang web service dengan REST API itu sama. Ya, karena dia manggil prosedur tapi pakai web base.
Ya, kalau RESTful API dia pakai protokol HTTP tapi pakai URL. Ya, nanti saya contohin. Ya. Jadi yang mana yang disebut dengan RESTful API atau REST API yang menggunakan protokol HTTP? Nih, saya contohin. Kalian karena tugasnya adalah konsum, artinya kalian menggunakan API yang sudah ada. Kalian bisa menggunakan API nanti untuk tugasnya, silakan pilih ya. Mau menggunakan API yang mana, terserah. Ini saya kasih contoh referensi. Kalian googling aja GitHub Public API. GitHub Public API. Ya. Di sini banyak disediakan API. Ini art and design, authentication, blockchain yang main blockchain, cryptocurrency, games and comics. Sini ada machine learning, open data, ada weather. Nih kalau misalnya kalian bikin aplikasi ingin mengetahui cuaca sekarang atau cuaca di suatu tempat, pakai aja ini API weather. Ini public, boleh diakses siapa saja. Ya, masih banyak ya, sini banyak banget. Ini semuanya public, gratis, tidak berbayar. Ya, banyak. Nah, saya akan kasih contoh news. Nah, saya akan contohkan di sini yang news API. Ini API berita. Jadi kita bisa request ke servernya news API. Kita bisa request berita apa, mau ngakses berita apa, mau mencari apa, nanti bakalan dikasih sama dia. Jadi kalau misalnya kalian ingin bikin website berita, pakai ini aja. Ya, bikin otomatis. Jadi setiap hari jam 12 malam itu kan sudah pindah hari. Akses lagi news API dari si programnya. Dia ngakses, dia ngambil datanya, taruh di web kalian. Jadi otomatis selalu update website berita kalian. Kayak gitu. Cuman ya namanya publik ya, ini terbatas. Jumlahnya terbatas. Nggak kayak, ya beda lah dengan yang gede-gede ya. Kayak Detik itu benar-benar mereka ada wartawan. Yang nulis artikelnya itu benar-benar wartawan. Kayak gitu. Kalau ini kita ngambil aja, taruh di web. Selesai. Kayak gitu. Nah, gimana cara ngambilnya? Jadi untuk yang saat ini ya contoh news API. Ini saya sudah login. Nah, jadi untuk di RESTful itu ada istilahnya endpoint. Saya bilang tadi RESTful itu berbasiskan protokol HTTP. Protokol HTTP. Ada 2 endpoint di news API. Apa itu Pak endpoint? Nah, nih sebentar. Saya taruh dulu di notepad. Itu satu lagi kalau di news API ada 2 nih. Satu lagi top headlines. Ini saya Nah, untuk news API dia ada 2 endpoint yang bisa kalian akses. Yang pertama itu everything, yang kedua top headlines. Di everything kalian bisa request apa saja, ya apa saja. Kalau yang top headlines itu lebih sedikit, karena di sana isinya hanya headline news saja, berita-berita yang lagi hot atau berita-berita yang lagi top, kayak gitu, ya. Nah terus gimana Pak cara ngaksesnya? Begini caranya. Jadi kalau di URL itu kita bisa masukin parameter. Nih misalnya news API everything tanda tanya Q sama dengan Bitcoin. Ini artinya kita sudah
menggunakan parameter. Kita sudah memasukkan parameter. Ini endpoint-nya, ya. Kita bikin sini Q sama dengan Jambi. Artinya Q ini artinya query. Pak tahu dari mana Q itu query? Di dokumentasinya ini lengkap. Request parameter Q. Q itu adalah keyword atau frase untuk search for in article, title, and body. Jadi kita akan mencari, kalau misalnya ingin mencari suatu kata atau suatu frase, artinya lebih dari satu kata, itu gunakan Q ini. Ada apa saja Pak parameternya? Banyak nih. Ya. Ada source, misalnya domains, misalnya kalian mau batasin domainnya hanya dari detik.com misalnya. Atau fifa.co.id. Masukinlah domain, gitu ya. Terus kita bisa juga request berdasarkan tanggal. Saya mau ambil berita yang kemarin saja. Ya, atau yang seminggu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus language, kita mau cari berita yang berbahasa Indonesia, bisa kita pakai ini, ya. Nah, satu lagi, biasanya di beberapa API itu mewajibkan autentikasi atau menggunakan key token, ya. Kebetulan di News API dia menggunakan API key namanya. Nih API key. Nah, ini wajib dihadirkan. Pak dapat dari mana API key? Saya kebetulan register. Sudah register nih, sudah login. Kalau sudah login, itu bakalan dikasih API key-nya, ya. Ini contoh key sama dengan Jambi dan API key ini saya kasih lagi dan language bahasanya kita cari yang bahasa Indonesia, ID. Loh, gimana Pak cara ngetesnya? Kita buka, kita tes di web browser aja bisa. Enter. Message request invalid. Tuh, bentar. Ada yang kurang nih. Key everything. Copy aja deh. Saya copy dari sini. Saya paste di sini. Terus kita tambahin language sama dengan ID. Terus ininya jangan Bitcoin tapi Jambi. Nah, ini dia akan mengembalikan berita yang di dalamnya ada kata Jambi, baik itu di title-nya ataupun di dalam body-nya atau kontennya. Ya. Pak kok berantakan gini? Ya, ini yang disebut dengan JSON. Apa itu JSON? JSON-nya tulisannya bukan JSON gini ya. Tapi JSON ini. Apa itu JSON? JavaScript object googling aja deh. JSON JavaScript object notation. Ya, JSON itu JavaScript object notation. Pak, apakah ini semua datanya? Iya. Kita bikin dia lebih cantik ya. JSON beauty. Biar gampang dibaca maksudnya. Nah, kita paste di sini review. Ya udah ini. Isinya ada 59 ya. Di sini ada 59 artikel. 59 artikel. Nah, ini artikel pertama dari fifa.co.id, autornya Hardani Triyoga,
Setang motor terlilit kabel wifi, mahasiswi bla bla bla, digilas dan seterusnya, ya. Gitu ya. Biasanya nih nggak boleh. Kalau misalnya kalian nge-crawling berita punya orang, kalian taruh di website berita kalian, itu nggak boleh, plagiat, ya. Tapi bikinlah jadi lebih keren. Kalian crawling berita dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin machine learning yang merangkum dari 6 biji tersebut. 6 berita tersebut dengan topik yang sama dirangkum jadi satu buah berita. Baru itu ditaruh di website kalian. Nah, itu keren. Yang kerja sama kita itu bot. Jadi dia yang ngerangkum, ya. Nah, itu baru top markot top. Bisa tuh dijadiin judul tugas akhir. Ada yang mau ngambil? Merangkum berita menggunakan machine learning. Keren kan? Ya, itu contoh API. Nah, nanti kalian bisa gunakan aplikasi Postman. Nih, silakan install. Jadi minggu depan itu presentasinya gunakan aplikasi Postman ini saja. Postman ya, Postman. Postman. Ya. Nah, ini saya contohin untuk News API. Saya contohin, saya klik di sini, create new collection. Nah, misalnya di sini News API. Ini sebenarnya untuk collection saja ya. Requestnya belum ada. Kita klik sini add request. Nah, kita mau coba ambil yang ini tadi. Yang ini tadi. Saya paste di sini URL. Nah, jadi kalau di sini lebih gampang. Ya, kalian copy ininya, copy endpointnya, taruh di sini. Terus parameternya bisa kalian tambah-tambah di sini, otak-atik. Daripada harus ngetik di sini, tanda tanya, terus dan, nanti salah. Seperti yang saya tadi, salah ya. Nah, bisa tambahin di sini parameter berikutnya, misalnya domains ya tadi ya, domains, ya, dan seterusnya. Nanti dia akan otomatis nambah sendiri di atas. Nah, itu enaknya pakai Postman, ya. Misalnya, oh saya nggak mau language-nya nggak mau pakai nggak mau dibatasin, artinya mau dinonaktifkan saja, hilangin aja centangnya, nanti hilang sendiri. Kita send. Nah, nanti hasilnya itu akan ada di sebelah kanan, JSON-nya. Status oke, total result ada 80 berita. Tuh, Jambi ada berita luar negerinya ya. Pulau Mentaro Village in Muaro Jambi. Nah, siapa nih anak Muaro Jambi ini? Ini beritanya tentang orang utan ya. Iya, orang utan. Ya. Jadi tugasnya hanya itu saja. Konsum API ya. Terserah API-nya mau API yang mana. Mau dari sini boleh. Saya hanya kasih referensi, mau dari sini boleh. Silakan pilih. Ini kan banyak banget nih. Silakan pilih. Terus nanti koordinasi di kelas ya. Di kelas. Ini kan tugasnya kelompok. Nanti bagi kelompok, koordinasi. Kami ngambil yang ini. Kami ngambil API ini. Kami ngambil API ini. Jadi nggak ada yang sama. Oke, jangan sampai ada yang sama dalam satu kelas. Paham? Ya. Terus ada syaratnya. Ini kan requestnya baru satu nih. Bikin minimal 10. Minimal 10. Maksudnya 10 gimana Pak? Ini kan endpoint-nya cuma 2. Mana tadi? Nah ini. Pak, News API kan endpoint-nya cuma 2. Gimana caranya kami mau bikin jadi 10? Kan di sini ada parameter banyak. Ya. Misalnya nih, yang ini yang pertama
endpoint-nya everything. Yang kedua sama, endpoint-nya everything juga, tapi parameternya beda. Misalnya ini untuk queue, untuk query. Di bawah bikin lagi untuk domain misalnya, Pak kami mau yang ini kami bikin request baru itu masih menggunakan endpoint everything, tapi kami mau mengambil berita, seluruh berita. Kalau tadi kan berdasarkan keyword, ya kan? Kalau yang ini Pak kami mau mengambil seluruh berita yang ada di domain fifa.co.id. Nah, itu oke. Artinya parameternya sudah beda, purpose-nya sudah beda, tujuannya sudah beda. Itu sudah terhitung dua. Ya, meskipun endpoint-nya sama. Jadi makanya mainin di parameternya ini nanti. Ya, silakan dibaca dokumentasinya. Pak, apakah sama seperti ini semua? Enggak. Lain-lain dia. Lain-lain. Makanya harus kalian pelajari. Ini dribble misalnya atau apa ya? Nah, virus misalnya. COVID ada nggak ya? COVID. Ada yang mau angkat COVID? Nah, banyak nih. COVID-19, COVID tracking. Nah, dia free. Gimana caranya? Ada nggak registernya di sini? Oh, ini kayaknya harus subscribe ya. Oh, bayar. Bayar. Cari yang gratis saja, ya. Nah, ini enak nih. Yang ini enak nih, sudah banyak nih. Ya, endpoint-nya banyak, banyak banget ini. File report, file scan, upload URL, file rescan, file download. Ya. Banyak. Silakanlah pilih. Silakan dipilih. Facebook ada juga di sini. Facebook. Nah, ada. Misalnya mau bikin login otomatis dari pakai coding, ya, atau nge-share atau nge-posting, bikin postingan di Facebook otomatis menggunakan coding, ya silakan. Atau misalnya Pak kami mau pakai Twitter Pak, kami mau crawling data Twitter, jadi semua tweet anak-anak Jambi itu mau kami kumpulkan, silakan, boleh, ya. Silakan dipilih sini banyak. Oke, paham ya sampai di sini ya tugasnya. Jadi nanti besok minggu depan, maksudnya minggu depan, nanti besok minggu depan. Jadi minggu depan itu silakan presentasi, bawa laptop sendiri, ya. Jadi install Postman-nya, terus silakan dijelaskan di depan. Kalian ngambil API apa, terus endpoint-nya apa saja, terus kalian mau mencoba mengambil data apa, based on purpose, berdasarkan suatu tujuan. Tujuannya untuk apa? Gitu ya. Oke? Paham? Paham? Nyambung ya? Oke. Untuk pembagian kelompok maunya gimana? Bagi sendiri? Bagi sendiri. Oke, bagi sendiri, silakan. Maksimum 3 orang, minimum 2 orang. Silakan dibagi. Tulis di kertas nanti kumpulkan ke saya. Nanti yang online itu akan saya bagi juga. Mereka nanti presentasinya lewat Zoom.
Ini saya ada contoh sih. Saya ada bikin bot Telegram, smart home. Ya, ini untuk rumah lah gitu ya. Matikan lampu. Nah, dia stop. Nah, ini ya contohnya. Hidupkan AC. 86 AC sudah dihidupkan Mas Bro, beres. Matikan AC. Siap, AC sudah dimatikan. Matikan lampu. Ya. Nah, ini yang ngebalesnya siapa? Botnya ini dibikin sendiri. Jadi codingnya itu ada di sini. Saya taruh di Heroku app. Heroku app. Jadi dia jalan, dia akan membaca ketika ada message masuk, terus difilter. Ini perintah perintah atau bukan ya. Hahaha. Komen tidak dikenali Mas Bro. Karena ini masih sangat sederhana ya, isinya cuman pakai switch saja. Matikan, diperiksa komennya matikan. Yang dimatikan apa? Lampu. Oke, matikan lampu. Kayak gitu aja. Ya, jadi belum ada AI-nya di sini. Jadi hanya memanfaatkan API Telegram, bikin bot, terus ya tinggal balas. Baca kalau ada message masuk, baca, ambil message-nya, terus klasifikasi dia reply-nya apa, baru kirim lagi. Itu pakai manfaatin API Telegram. Boleh nggak Pak kami bikin yang bot juga, bot Telegram? Silakan, tidak apa-apa. Pakai Postman bisa kok. Jadi kita isi parameternya, send, nanti dia bakal masuk message-nya. Cuman nggak bisa apa untuk ngebalesnya nggak bisa. Karena kan kalau untuk ngebales ada programmingnya di belakang. Tapi Pak kami sudah selesai, kami bisa kok bikin programnya. Ya silakan, lebih bagus. Ya. Oke, paham ya? Sudah? Nama-nama kelompoknya silakan dikumpul. Maksimum 3 orang, minimum 2 orang. Ini baru konsum ya. Nanti kalian bikin API. Kalau bisa jadi project, wah bagus. Project akhir. Mana lagi? Baru 3 kelompok. Silakan jika ada yang bingung, ingin bertanya-tanya tentang tugas. Sudah semua? Bima Randy, Raden Tio, Sabilal ya? Sabilal.
Bagus Dwi, Bagus Dwi. Oh nggak masuk. Tapi dia offline. Bismala, M Rafli, Adinda Putri, Dila Amalia, Fajar Ramadhani. Sakit. Tapi offline ya. Fajar ini cewek cowok? Cowok. Pramustira. Hah? Pramastira. Pancawira. Renaldi Yudhistira. 3A nih. Belakangnya A. Della Utami. Eka Aryani. Inung. M Fadilah Fajri. Nova Selvia. Anissa Putri. Asih Firman. Afriza. Oke. Jadi silakan koordinasi antar kelompok. Kalau misalnya sudah memutuskan kami pakai yang ini, silakan diposting di grup biar nggak ada yang sama. Ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Ya ini cuma untuk rilis tugas saja. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Contohnya kayak gini lah. Nah inilah. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Dibuka nih misalnya. Ups. Ya ini. Ini yang mana endpointnya, ini endpointnya, ini parameter-parameternya, untuk apa parameternya, ya. Terus tujuan yang ini untuk apa? Ya contohnya ini get all course, ini tujuannya untuk mendapatkan semua course yang ada di e-learning misalnya. Ya. Paham kan? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Apa? Kalau mau bikin aplikasi silakan. Karena kalau pakai Postman ini gampang, tinggal input saja, ya kan? Kalau mau pakai aplikasi di situ biasanya ada tuh di dokumentasinya. Ini misalnya untuk News API, kalau mau diakses pakai PHP, nah kayak gini caranya, ya. Composer require Jacob News API, sini News API, ini requestnya. Ya, ada 2 endpoint, everything dan top headlines. Gitu. Ada 3 ya, satu lagi get source. Oke? Oke. Karena tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.